Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Porkelab TV, channel ilmu leluhur, pengajian, dan budaya Nusantara. Sudah lama kita tidak membahas tentang perkutut. Saat ini kita akan kembali membahas tentang perkutut, karena sepertinya banyak di antara para pemirsa channel Porkelab TV ini yang berminat dengan video tentang perkutut. Nah, perkutut saya ini adalah perkutut Banyumili. Ciri khas perkutut Banyumili adalah terdapat belahan dari leher sampai ke perutnya, sampai bahkan ke ujung tubuhnya. Ini karena malam ya, tidur, kasihan untuk kalau saya ambil, dan sangkarnya juga sudah afkir, sudah terlihat sudah buluk ya, tapi ini salah satu perkutut yang saya sukai. Uniknya perkutut Banyumili ini sepertinya berjodoh dengan saya. Ya, mungkin ada di antara panjenengan para pemirsa yang tidak sepakat atau menganggap ini sebagai sebuah mitos, tetapi pada kenyataannya perkutut Banyumili ini sepertinya memiliki tuah. Mungkin para pemirsa Porkelab TV pernah mendengar bahwa perkutut adalah pusaka hidup atau benda pusaka yang berbentuk binatang atau berbentuk makhluk hidup. Nah, ternyata sepertinya iya. Beberapa saat setelah saya mendapatkan perkutut ini, saya mendapatkan keris dengan jenis yang sama. Ini akan saya tunjukkan kepada panjenengan keris yang saya terima setelah beberapa saat memelihara perkutut ini. Ini pusakanya, pusaka Banyumili. Kok bisa? Bagaimana ceritanya itu? Jadi beberapa hari atau beberapa minggu ya, pokoknya tidak sampai 2 minggu setelah saya membeli perkutut ini di Ombyoan seharga 15.000, tiba-tiba ada orang, guru saya ya, guru spiritual saya, menelpon menawarkan keris tilam upih, keris Mataram tilam upih yang pamornya tuh Banyumili. Ini. Nah, ini sebenarnya sudah saya cuci, tapi berhubung tidak saya warangi, akhirnya ya kembali seperti ini. Suro kemarin saya cuci, tapi karena mungkin yang mencuci bukan pro ya, akhirnya kembali lagi berkarat. Nah, mungkin ada di antara panjenengan yang meragukan bahwa saya mendapatkan keris ini setelah memelihara burung perkutut ini, tetapi memang demikianlah yang saya alami. Beberapa saat setelah mendapatkan burung perkutut yang ini, saya ditelepon oleh guru saya itu.
Bahkan maharnya pun sangat murah, hanya 300.000. Padahal saya pernah ditawari oleh seseorang keris Mataram tilam upih Banyumili ini maharnya 6 juta. Ya mungkin ada yang menganggap 6 juta untuk sebilah keris itu mahal, tetapi apabila kita menghargai empu yang membuatnya, kemudian juga menghayati sejarahnya, apalagi keris ini merupakan salah satu benda pusaka yang bernilai seni tinggi, maka harga 6 juta saya kira ya sepadan atau belum sepadan, karena para empu dulu ketika membuatnya itu penuh dengan dedikasi, harus tirakat. Setelah keris ini saya tunjukkan ke beberapa ahli pusaka, insya Allah kata mereka para ahli pusaka itu keris ini memang bertuah, insya Allah ada khodamnya, dan sebenarnya selaras dengan saya, juga termasuk dengan perkutut ini. Jadi sama-sama Banyumili. Mungkin Anda juga pernah mendengar bahwa pemelihara perkutut itu harus punya pasangan berupa senjata pusaka, khususnya keris. Dan sepertinya memang iya. Tidak lama setelah saya memelihara ini, datanglah keris ini, meskipun dengan perantara guru saya, meskipun harus memahari. Kalau dipikir-pikir, datang sendiri kerisnya, diantar ke rumah, kemudian maharnya sangat murah, 300.000. Jadi ini saya kira merupakan sebuah rezeki ya, sebuah rezeki yang sangat besar ya, sangat bagus lah. Dan meskipun saya orang awam, saya juga bisa merasakan energi dari keris ini. Salah satunya pernah saya merasa tidak enak badan, kemudian kok tiba-tiba ingin memegang keris ini, seperti ada yang menyedot. Jadi saya simpulkan keris ini juga memiliki tuah, bisa menarik energi negatif, terutama yang datang dari kiriman. Yang pertama begitu. Yang kedua, pernah saya coba untuk meruqyah seorang saudara yang sepertinya kena sihir penghalang jodoh. Saya suruh pegang keris ini, kemudian saya ruqyah dari belakang, saya bacakan ayat-ayat ruqyah, dia muntah dan pusing. Ada juga seorang saudara yang mengaku setiap senja itu merasa tubuhnya sakit seperti demam gitu. Setelah juga saya pegang keris ini, saya suruh pegang, kemudian saya ruqyah dari belakang, itu muntah, dan alhamdulillah sejak saat itu saudara saya itu kembali sehat seperti sedia kala. Ini merupakan burung perkutut Banyumili yang kedua yang saya miliki. Sebelumnya saya sudah punya perkutut Banyumili yang sangat gacor, bunyinya sangat merdu, kemudian setiap kali ada saya pasti manggung. Nah, suatu saat ketelatan pakan dan air, saat itu saya tinggal pergi. Nah, saat itu tiba-tiba malamnya saya mimpi menikah lagi, dan istri saya yang baru itu pulang, karena konon dalam mimpi itu tidak saya beri nafkah. Di situ saya kepikiran, jangan-jangan yang dimaksud dengan istri baru itu ya perkutut itu. Dalam mimpi itu pulang karena tidak saya berikan nafkah. Ternyata setelah saya berikan pakan, kemudian saya berikan air minum dan saya bersihkan, saya taruh kembali perkutut itu di sangkar dan lupa saya tutup pintunya. 2 hari kemudian ada seorang teman yang datang ke rumah
dan melihat bahwa perkutut saya itu sudah tidak ada. Saya kaget, makanya 2 hari ini kok tidak bunyi, ternyata sudah lepas. Jadi percaya atau tidak, perkutut itu kadang-kadang memiliki tuah, jadi ada keterikatan dengan pemeliharanya. Ketika perkutut itu lepas, saya sampai mendapat mimpi bahwa istri baru saya itu minggat karena tidak saya beri nafkah. Mungkin itu perlambang dari perkutut yang lepas itu, karena telat saya beri makan dan minum. Jika kalian suka mendengar cerita sebelum tidur, subscribe channel Lakon Manusia, sebuah channel tentang cerita horor, cerita kisah nyata, cerita kriminal, cerpen, urban legend, dan kisah nyata. Segera subscribe channel ini dan kamu akan terhibur menjelang tidur. Demikian mungkin pengalaman saya ketika memelihara perkutut. Mungkin ada di antara para pemirsa Porkelab TV yang juga pernah mengalami keanehan dengan sebuah perkutut peliharaannya. Bisa di share atau ditulis pengalamannya di kolom komentar. Percaya atau tidak, memang perkutut ini konon memang memiliki tuah. Bahkan dipercaya oleh para leluhur kita, perkutut adalah burung yang pertama kali berguru kepada Nabi Adam setelah diturunkan ke bumi. Nah, apakah perkutut ini memiliki tuah? Sebenarnya bukan. Jadi perkutut ini kalau menurut kitab Al-Qimari dan kitab Primbon, sebenarnya setiap jenis perkutut dengan katurangan masing-masing itu memiliki doa yang berbeda. Perkutut Banyumili ini mendoakan pemeliharanya agar oleh Allah itu rezekinya diperlancar seperti banyu mili atau air yang mengalir. Bagi Anda yang penggemar perkutut, mungkin juga pernah merasakan seperti apa yang pernah saya rasakan. Jadi kita serahkan saja kepada Allah, biarkan perkutut itu kita kasih makan dan minum, kita rawat, tetapi semoga mendoakan yang baik-baik bagi kita. Kemudian mungkin pengalaman saya tentang perkutut Banyumili yang dalam tanda kutip mengundang keris. Jadi beberapa hari setelah saya memeliharanya, tiba-tiba saya kedatangan keris dari jenis yang sama. Perkututnya Banyumili, kerisnya juga Banyumili. Demikian mungkin video kita kali ini. Salam budaya, salam rahayu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.